Shalom saudaraku yang terkasih, Voice of Hope hari ini saya akan bicara tentang kesempatan. Seringkali kita berpikir begini, kesempatan yang diberikan kepada kita harus kita gunakan sebaik-baiknya, tapi seberapa banyak kesempatan yang diberikan kepada kita namun kita tidak memakainya. Yang ada adalah penyesalan demi penyesalan, penyesalan demi penyesalan. Nah, di Alkitab ada beberapa hal menarik. Orang yang diberikan kesempatan 2 kali, tapi ada juga yang cuma sekali. Contoh, orang yang diberikan kesempatan 2 kali itu adalah Petrus. Pada suatu saat ketika dia bersama saudaranya, Andreas, di Danau Galilea, Tuhan memanggil mereka. Itu kita temukan di Matius pasal 4. Di ayat 19 dikatakan Yesus berkata kepada mereka, yaitu Petrus dan Andreas, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Sejak saat itu, Petrus menjadi murid Kristus dan mengikuti gurunya kemana gurunya pergi. Nah, kita tahu apa yang terjadi pada saat ketika Kristus menyampaikan bahwa ia akan ditangkap, disalibkan, lalu dia akan mati. Apa yang terjadi? Tuhan bilang begini, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu. Dan apa yang dikatakan oleh Petrus saat itu? Dengan serta-merta Petrus bilang, Tuhan semua boleh terguncang tapi aku akan enggak. Petrus adalah seorang yang sangat responsif. Dia selalu meresponi setiap peristiwa yang terjadi saat itu juga, kadang tanpa mikir. Makanya ketika Tuhan bilang bahwa malam ini semua akan tergoncang imannya, tetapi Petrus bilang enggak, aku enggak akan tergoncang. Tetapi ternyata Petrus tidak dapat membuktikannya karena dia menyangkali Tuhan 3 kali. Nah, saudaraku, pada peristiwa lain ketika setelah kebangkitan Tuhan, nah, Petrus ini kembali lagi, ya, kembali kepada pekerjaannya yang lama. Ia merasa bahwa mungkin ia merasa hatinya sedih, ia merasa kecewa, ia merasa tidak pantas, ia merasa tidak layak menjadi murid Tuhan karena ia sudah menyangkali Tuhan meskipun dia sudah menyesal, tapi rasa bersalah itu masih ada di dalam dirinya. Ia menganggap bahwa hidupnya sudah percuma. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan menemui dia lagi. Nah, di Yohanes pasal 21 kita temukan bagaimana terjadi percakapan antara Tuhan Yesus dengan Petrus. Dan pada saat itu Tuhan menantang lagi Petrus, apakah benar engkau mengasihi aku? Dan Petrus bilang, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan mengulangi, apakah benar engkau mengasihi aku? Dan Petrus berkata, aku mengasihi engkau. Itu diulangi sampai 3 kali. Dan itu sangat menyedihkan hati Petrus. Pada pertanyaan yang ketiga, Petrus menjadi begitu sedihnya. Kenapa Tuhan sampai bilang 3 kali? Dan Tuhan bilang, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Dan yang menarik, dikatakan di Yohanes 21 ayat 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, perhatikan, tantangan Tuhan, ajakan Tuhan untuk mengikut dia, ini adalah tantangan atau pernyataan Tuhan, ajakan Yesus yang kedua. Ingat, yang pertama adalah ketika Petrus waktu itu Simon masih dengan saudaranya menjadi nelayan, mungkin sedang menarik ikan. Nah, saudara, apa yang terjadi? Tantangan yang kedua diulangi lagi oleh Tuhan. Artinya apa? Tuhan mengingatkan Petrus akan komitmen kembali. Artinya Tuhan memberikan kesempatan lagi kepada Petrus untuk sungguh-sungguh mengikut Kristus, mengasihi dia, dan mengembalakan domba-dombanya. Sebuah kesempatan yang luar biasa. Manakala Petrus sedang berada dalam posisi yang sedih ketika dia merasa sangat mengecewakan gurunya, ia merasa hidupnya tidak berarti lagi, tetapi Tuhan memberikan lagi tantangan dan ajakan kepada Petrus, ikutlah aku. Mari ikutlah aku. Komitmen kembalikan lagi untuk menjadi muridku dan melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan kita lihat bagaimana Petrus akhirnya tidak menyanyiakan kesempatan kedua kali ini. Dia benar-benar mengikut Tuhan. Ia menjadi seorang rasul yang luar biasa, memberitakan Injil di mana-mana tanpa takut lagi dengan kematian. Dan memang pada akhirnya ia mati sebagai martir dengan cara disalibkan dengan kepala di bawah menurut tradisi gereja. Nah, kesempatan itu datang yang kedua kali. Tetapi ada juga kesempatan yang hanya sekali. Dan itu ada pada kisah penjahat di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus.
Untuk pertama kalinya mereka tahu tentang Tuhan dan berhadapan dengan Tuhan langsung, meskipun dalam kondisi mereka ada disalibkan, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri. Kita tahu akhirnya mereka yang sebelah kiri itu mengejek Yesus, ya. Mereka mengeluarkan kata-kata yang mengolok-olok Tuhan, tetapi yang sebelah kanan dia enggak. Dia bahkan menegur temannya. Kita memang pantas dihukum, tapi dia yang di tengah ini, artinya Tuhan Yesus, tidak berbuat apa-apa kesalahan, tidak ada kesalahan pada dirinya. Lalu apa yang menarik? Dikatakan di Lukas 23 ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Mesias, selamatkan dirimu dan kami. Tetapi Tuhan bilang apa kepada yang kedua? Lalu ia berkata, ini penjahat yang sebelah kanan Tuhan. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Perhatikan, di saat kesempatan itu datang pertama kali dalam hidupnya, penjahat sebelah kanan itu langsung bilang dan mengakui Yesus sebagai Mesias dan sebagai Raja. Ia punya iman yang luar biasa dan ia berkata, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dan apa jawaban Tuhan? Di ayat 43, Yesus berkata begini, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sebuah respon iman yang luar biasa yang mengakibatkan penjahat sebelah kanan Tuhan ini yang percaya kepada Yesus langsung saat itu bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus. Kesempatan itu cuma datang sekali. Penjahat yang sebelah kiri menyanyiakan, tapi penjahat sebelah kanan menerimanya, mengakui Yesus sebagai Tuhan. Sebuah kesempatan yang tentunya tidak akan datang dua kali dalam hidup mereka. Saudaraku, ada banyak kesempatan yang terjadi dalam hidup kita, pastikan kita tidak menyanyiakannya. Karena belum tentu datang kedua kali, bahkan hanya sekali dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.